Oke, halo Perkuturian. Bertemu lagi dengan saya, Teguh Gustiana, presenter yang sudah lama tidak jumpa di podcast Jurnalis Nuansa. Kali ini saya dihadirkan untuk duduk menjadi presenter di Jurnalis Nuansa yang sudah lama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak muncul di layar kaca podcast Berputar Podcast Nuansa. Nah, untuk kali ini saya dihadapkan dengan salah satu narasumber yang memang cukup luar biasa. Kali ini saya dihadirkan atau ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, cantik, anggun, berprestasi, menjadi pemimpin organisasi, dan tentunya adalah seorang aktivis. Siapa lagi kalau bukan Teh Neng Yustika Fauziah Mansur. Oke, sebelum jauh ke pembahasan, ingin sedikit menyapa dulu nih. Halo, Teh Neng Yustika. Halo. Oke, nama panggilannya siapa nih? Panggil Oci aja. Panggil Oci. Disebut Teh, Mbak, Kakak, Ibu atau apa? Apa aja sih boleh? Yang lebih enak aja ya. Kita panggil Teh Oci aja. Oke, Teh Oci. Oke, Teh Oci, boleh dong perkenalan dulu Teh Oci dari program studi mana, dari angkatan berapa, dan yang jelas tolong alamat rumahnya di mana sih? Silahkan. Oke, sebelumnya karena tadi namanya sudah diperkenalkan, nama lengkapnya Neng Yustika Fauziah Mansur. Untuk nama panggilannya boleh dipanggil Teh Oci, boleh dipanggil Oci aja, nggak pakai aja. Dari program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 20. Sekarang sedang menginjak di semester 5. Oke, semester 5 angkatan 2020. Oke, alamatnya dari mana? Rumah berasal dari mana? Untuk alamat rumah, alamat pesan nih. Alamat rumah aja. Oke, untuk alamat rumahnya Oci tinggal di Kampung Cimentik RT 3 RW 5 Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Kecamatan Nyalindung. Kecamatan Nyalindung guys nih, Berkutarian yang di Kecamatan Nyalindung harus kenal dengan Teh Oci ya. Oke, boleh dong sebutin juga kalau misalkan Berkutarian ada yang di Sukabumi nih, yang di luar Nyalindung, alamat kosannya di mana? Alamat kosannya di Gang Bakti, di belakang Gor Kamojan. Mungkin ada yang sudah tahu ya, Gor Kamojan itu di dekat asrama Nusa Putra yang berada di jalur sana. Oke, sekitar Universitas Nusa Putra gitu ya, tidak jauh jaraknya. Oke, berbicara udah jelas ya Berkutarian, beliau dari angkatan 20 program studi PGSD. Teh Oci, panggilan Teh Oci. Menurut Teh Oci, PGSD, prodi PGSD itu apa sih? Oke, jadi program studi PGSD itu adalah salah satu jurusan yang ada di Universitas Nusa Putra dengan background pendidikan yang pada saat ini kita masih tergabung pada Fakultas Bisnis dan Humaniora. Jadi di tahun 2022 ini program studi PGSD baru satu kali atau baru satu angkatan yang memang sudah lulus dari Universitas Nusa Putra. Bertanya tentang kesibukan, boleh tahu dong? Kalau boleh tahu kesibukannya apa sih sekarang? Kesibukan pribadi apa kesibukan organisasi? Kesibukan pribadi dulu. Kesibukan pribadi dulu, silakan. Kalau ditanya kesibukannya? Ya, terlalu sibuk. Terlalu banyak kesibukan. Kalau untuk kesibukan pribadi sebetulnya tidak terlalu sibuk. Tidak terlalu sibuk. Pribadi tidak terlalu sibuk. Iya. Ya, terus? Karena tidak terlalu memikirkan diri sendiri juga. Mantap. Berarti tidak memikirkan diri sendiri maksudnya apa tuh? Banyak yang dipikirkan gitu. Terlalu banyak. Pribadinya banyak yang dipikirkan. Bukan pribadi luar. Iya, pribadi luar. Oh, pribadi luar. Pribadi orang yang dipikirkan. Yang menguntungkan atau yang tidak? Sebetulnya tidak ada keuntungan sama sekali. Ya. Mungkin katanya tidak. Baiknya itu real dari hati. Mudah-mudahan. Oke, itu kesibukan pribadi kan ya. Kalau kesibukan organisasi, untuk yang saya tahu, Teteh itu seorang ketua himpunan dari prodi PGSD, dari himpunan PGSD. Apakah betul? Ya, betul sekali. Untuk kesibukan di organisasi, khususnya di himpunan sendiri, untuk saat ini kita belum terlalu sibuk. Dan untuk saat-saat ini yang terdekat mungkin kita lebih memfokuskan untuk mematangkan internal kepengurusan dan mempersiapkan untuk prospek jurusan nanti.
Oke, itu kesibukan di organisasi selaku ketua hima ya, ketua hima PGSD. Oke, luar biasa ya perempuan menjadi ketua hima. Gak mudah, apalagi kalangan mahasiswa. Gimana, mudah atau tidak? Cukup mudah. Lumayan mudah. Lumayan mudah. Mudah tapi tidak memudahkan. Mudah tapi memudahkan. Tapi dijalani? Sangat dijalani dan dinikmati sekali. Oke, mantap. Semoga tetap lancar. Amin. Oke, berbicara tentang kesibukan dan sekarang berbicara tentang prodi, program studi. PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Apa yang membuat Teh Oci tertarik ke dalam jurusan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar? Oke, kenapa sih Oci itu tertarik masuk ke prodi PGSD? Nah, sebetulnya ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh program studi PGSD yang tidak dimiliki oleh banyak program studi lainnya. Salah satunya, yang pertama itu di PGSD kita itu dididik untuk menjadi seseorang yang penyayang. Itu salah satunya. Penyayang. Ya, penyayang. Ke semua orang atau ke ranah SD gitu. Ke semua orang, Ke cuman semua orang. lebih dihususkannya itu Dunia pendidikan. Iya, dunia pendidikan, Oke. terkhusus di pendidikan guru sekolah dasar gitu. Terus yang selanjutnya di PGSD itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk sesama. Karena kita ketahui ya bahwa guru itu kan pasti yang memberikan memberikan ilmu pengetahuan, Edukasi, motivasi, inspirasi, dan lain sebagainya. Gitu. menjadi role model intinya ya. Iya, gitu. Selain itu kita juga harus bisa menguasai berbagai disiplin ilmu. Berbagai disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu pengetahuan. Terus karena mungkin kebanyakan orang juga tahu ya di PGSD itu untuk materinya itu kita tidak terlalu sulit gitu. Tidak terlalu sulit. Dalam segi teori. Mungkin selanjutnya karena di PGSD itu dari segi materi kita tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Cukup lumayan mudah ya kalau misalkan kita berbicara tentang materi. Tapi untuk masalah pengimplementasian, karena di PGSD itu kan kita langsung berhubungan dengan manusia, tadi disebut apa sih? Anak-anak langsung. Kalau teknik itu kan disebutnya eksakta itu. Kalau Yeah. di PGSD humaniora itu disebutnya kita berhubungan langsung dengan Sumber daya manusia langsung. iya, dengan manusia gitu. Yeah. Jadi kita langsung berhubungannya dengan manusia gitu. Tidak berhubungan dengan eksakta itu. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan saja itu bisa mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal gitu. Gitu. Oke. Ada lagi? Itu cukup. Cukup. Oke. Dari berbicara tentang program yang tertarik, jawaban dari tertarik ke prodi PGSD. Adakah background pendidikan sebelum masuk ke kuliah ini atau tidak? Dan apakah ada hubungannya dengan program yang sedang ditempuh sekarang? Korelasi Ya. pendidikan yang sebelumnya ditempuh di jenjang SMA dengan sekarang itu sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali, karena kebetulan waktu di Oci kan ngambilnya MA ya, Madrasah Aliyah. ya. Nah, Okay. kebetulan waktu itu ngambilnya itu jurusan IPA, bukan. IPS. Ayo coba tebak ayo. IPS, Cocoknya apa nih? bahasa. Sebetulnya awal daftarnya itu ke bahasa. Ke bahasa. Betul banget ya. Tapi Cuman waktu itu mungkin ada beberapa pertimbangan dari pihak sekolah, sekolah. sehingga menutup jurusan bahasa, dan akhirnya kita yang daftar bahasa itu kita dibagi dua, ke jurusan IPS dan juga jurusan ilmu-ilmu keagamaan. Dan kebetulan Oci sendiri dipindahkan ke jurusan ilmu-ilmu keagamaan. ilmu-ilmu keagamaan. Berarti memang tidak ada. Apakah ada hubungannya sekarang dengan program tadi? Tidak ada. Tidak ada sih. Ilmu-ilmu keagamaan dan di prodi PGSD. Tidak ada, karena untuk di prodi PGSD sendiri kita tidak mempelajari yang berbasis secara religi gitu. Oh, tidak ada di PGSD. Nah, berarti yang ada di PGSD itu pelajarannya apa aja? Atau mata kuliahnya apa aja di prodi PGSD? Benar ya, kita lupa. Oke.
Oh, di PGSD apa saja yang diketahui 3 atau kurang 2 yang diingat itu kurang. Kita dalami mungkin ya, salah satunya kita belajar pedagogi. Pedagogi itu seni mengajar, gitu kan Sam? Pedagogi. Pedagogi. Seni mengajar. Iya. Oh, berarti mengajar itu ada seninya berarti ya? Tidak hanya mengajar saja gitu. Iya. Kita dididik untuk bisa menjadi, tidak sembarang untuk menjadi seorang pendidik. Ada seninya gitu. Iya, ada seni. Ada triknya lah intinya. Terus Selanjutnya kita juga belajar tentang manajemen kelas. Terus pengelolaan pendidikan dan juga apa San? Dan juga banyak filsafat pendidikan kita juga belajar. Dari semua mata kuliah yang dipelajari, ada nggak sih mata kuliah yang difavoritkan atau memang yang disenangi gitu, dari Teuci sendiri? Ada nggak? Apakah semuanya disenangi? Untuk mata kuliah yang disenangi untuk saat ini mungkin Oci lebih senang ke micro teaching ya, karena sekarang di semester 5 kita belajar micro teaching. Jadi micro teaching itu apa Tesan? Simulasi belajar mengajar, cuman konteksnya itu lebih diperkecil gitu. Jadi kita belajar dengan kapasitas yang terbatas gitu, bukan? Kapasitas yang terbatas. Micro teaching, apakah itu langsung implementasi atau praktek atau gimana, atau memang individu? Apa langsung terjun langsung ke lapangan? Jadi di mata kuliah micro teaching ini kita lebih memperdalam tentang praktek belajar mengajar. Jadi kebetulan kan program studi PGSD ini sudah mempunyai ruangan micro teaching sendiri. Jadi itu khusus untuk mahasiswa PGSD dalam praktek. Ya, dalam praktek belajar mengajar gitu. Sebetulnya untuk keterbatasan dalam micro teaching itu kita terbatas waktunya itu khusus, kalau untuk waktunya itu 10 sampai 15 menit. Ya San ya? Terus dari si muridnya juga kita berapa orang San? 6 orang. Nah untuk si peserta didik yang kita ajak simulasi ini sekitar 6 orang. Dan untuk kompetensi dasarnya kita menggunakan hanya satu kompetensi dasar dalam micro teaching, dalam pembelajaran micro teaching. Oke. Sedikit menarik, tapi karena memang saya bukan jurusannya ya udah sedikit paham, tadi tidak terlalu mendalami gitu. Saya pusing. Oke, dari Teuci sendiri dalam semua matkul ada gak sih kesulitan tidak terkait dengan pembelajaran di program studi ini? Kalau untuk kesulitan dalam masalah mata kuliah, mungkin ada di metodologi penelitian pendidikan ya, yang sekarang sedang dijalani di semester 5 ini. Metodologi penelitian pendidikan gitu. Jadi sama hampir setiap jurusan kayaknya ada metode penelitian. Karena penelitian itu kan mencakup berbagai macam-macam penelitian gitu, ada kuantitatif, kualitatif, mixed method dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena di PGSD kita mempelajari untuk di semester 5 ini khususnya Oci pribadi, sekarang di mata kuliah metodologi pendidikan itu kita mempelajari 3 metode. Ada kualitatif, kuantitatif dan juga mixed method gitu. Jadi ada kesulitan. Iya, karena terkadang masih suka masih suka ketuker gitu antara kualitatif dengan kuantitatif gitu. Tapi kalau misalkan memang terus dipelajari selalu dimudahkan. Iya, pasti. Apalagi dengan dosen-dosennya yang sangat humble, sabar mengajarkan. Iya gitu. Karena kita banyak nanya, kalau misalkan menjadi mahasiswa yang memang tidak paham apa-apa pasti banyak nanya ke dosennya gitu. Nah, itu benar banget. Oke, nah dari semester 5 kan ya, berarti semester 5 berarti dikit lagi lah menuju kelulusan atau wisuda gitu. Nah dari prospeknya di PGSD itu prospek kedepannya itu gimana sih? Oke, untuk prospek karir lulusan dari PGSD ini sebetulnya tidak hanya ketika nanti kita lulus itu tidak hanya kita menjadi guru SD saja. Tidak hanya menjadi guru SD saja. Jadi banyak
argumen-argumen di luar sana bahwa ketika kita kuliah di jurusan PGSD itu ketika nanti kita lulusnya itu hanya bisa menjadi guru SD saja. Dan saya pun menyangka seperti itu. Ya tidak. Oh, padahal tidak. Jadi gimana? Jadi sebetulnya banyak banget ya prospek untuk lulusan PGSD ini. Salah satunya kita bisa bekerja dan berkarir di lembaga penelitian dan juga lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, serta di berbagai instansi pemerintahan ataupun swasta, ya baik itu nasional maupun internasional. Oh, berarti itu salah satunya. Luas juga berarti ya, tidak hanya menjadi guru SD. Enggak. Dan yang saya sangka PGSD itu hanya menjadi guru SD saja. Gitu. Oh, baru tahu tuh. Jadi ilmu baru nih, para berkecerian. Jadi di PGSD itu tidak hanya prospek kerjanya, tidak hanya menjadi guru SD saja, tapi banyak juga. Oke. Nah selanjutnya karena baru satu ya. Baru satu. Terus? Selanjutnya itu kita bisa menjadi sebagai pendidik yang profesional di bidang pendidikan dasar, penelitian pendidikan anak usia sekolah dasar gitu. Jadi kita juga bisa menjadi seorang peneliti. Cuman memang ada kita itu menelitinya khusus untuk usia anak sekolah dasar saja. Anak-anak sekolah dasar. Iya. Terus juga kita bisa menjadi pemimpin ataupun manajer di sekolah dasar. Manajer pendidikan anak usia sekolah dasar. Dan juga kita bisa menjadi konsultan pendidikan anak. Jadi psikolog mungkin bisa? Bisa dong. Oh, bisa. Psikolog berarti ada kaitannya berarti ya? Iya, karena kita juga di PGSD mempelajari tentang psikologi. Dengan prospek yang sangat luas berarti. Masih ada lagi? Ada sih, sebetulnya kita juga bisa menjadi entrepreneur, dibacanya tuh apa sih? Entrepreneur. Kita juga bisa menjadi entrepreneur ataupun wirausahawan yang berwawasan teknologi informasi dan komunikasi dengan mendirikan usaha jasa di bidang pendidikan khususnya seperti lembaga pendidikan dasar, terus lagi bimbingan belajar. Karena kita juga bisa membuka kayak sekolah bimbingan belajar gitu. Ya, paham. Oke, I know. Dan juga banyak sebetulnya prospek lulusan dari itu. Kalau misalkan mungkin disebutkan tidak cukup durasi gitu ya, lebih dari 1 jam 2 jam gitu. Iya, karena memang waktunya terbatas. Nah, pada intinya prodi PGSD ini tidak hanya menjadi guru sekolah dasar aja, banyak banget gitu. Oke, berbicara tentang prospek yang sangat luas nih, dan dibandingkan dengan perkembangan zaman yang sangat maju. Terus, apakah sumber daya manusia dalam tenaga pendidikan itu sangat dibutuhkan? Atau adakah ketakutan akan digantikan dengan yang memang lebih efisien atau lebih simpel seperti digantikan dengan robot? Kalau berbicara tentang tenaga pendidik ini dibutuhkan atau tidak ya, tentunya pasti sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena dengan duduknya saya di sini ya tidak lepas dari pendidikan yang saya jalani selama kurang lebih 15 tahun ini. 15 tahun ini. Dan untuk ketakutan dari mahasiswa PGSD mungkin karena sekarang zaman sudah semakin canggih, terus sistem pembelajaran pun sekarang sudah banyak digantikan oleh teknologi. Ya, betul. Seperti contohnya saja, mungkin di waktu COVID kemarin itu belajar lebih banyak menggunakan aplikasi pembelajaran, Zoom kayak gitu ya. Kan. Nah, gitu. Untuk ketakutan sendiri, ketakutan pasti ada ya, tapi mungkin dari sekarang kita bisa belajar untuk lebih memaksimalkan diri untuk menjadi pendidik yang terdidik, dan juga untuk bagaimana caranya kita bisa menjawab tantangan zaman yang nantinya akan terjadi khususnya di bidang pendidikan gitu. Kalau berbicara tentang kemajuan teknologi ya, dari mahasiswa PGSD sendiri pastinya kami sangat mendukung gitu tentang teknologi yang semakin canggih dan membantu mungkin ya. Iya, sangat membantu guru gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan
Cuman ada beberapa hal dari seorang guru itu yang tidak bisa digantikan oleh aplikasi. Maupun sistem gitu ya. Salah satunya dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak bisa digantikan dengan apapun. Harus dengan pendidik yang berlangsung. Iya, betul banget. Karena kalau misalkan sekarang dari sistem pembelajaran ya kita sudah bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, dan sumbernya pun kita bisa dapatkan dari mana saja gitu. Cuman kalau untuk pendidikan karakter sendiri, sistem untuk saat ini ya yang masih tahu itu sistem belum bisa, ataupun belum ada sistem, belum ada aplikasi yang bisa membentuk karakter seorang anak gitu. Banyak berarti ada ya ketakutan yang memang tergantikan, apalagi dalam segi pendidikan karakter. Nah, untuk harapan TOJ sendiri nih, harapan untuk dunia pendidikan di Sukabumi khususnya atau di Indonesia bahkan. Harapan untuk dunia pendidikan, semoga kedepannya ini pendidikan secara umum ya. Pendidikan secara umum. Pendidikan tetap dinomorsatukan, tetap diprioritaskan, baik itu oleh instansi pemerintahan maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dan untuk tenaga pendidik sendiri, kita pesan harapannya untuk tenaga pendidik bisa lebih menguasai tentang teknologi yang bisa dimanfaatkan khususnya dalam bidang pendidikan itu sendiri. Jadi jangan sampai guru itu nolep gitu ya. Berdampingan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, berdampingan dan sangat membantu. Sangat membantu sekali. Harapannya itu banyak banget. Nah, dari pandangan TOJ nih, dunia pendidikan yang saat ini, apakah menurut TOJ sudah baik-baik saja atau memang sudah tidak baik-baik saja atau gimana? Menurut pandangan TOJ sebagai mahasiswa dari program studi PGSD. Pandangan untuk dunia pendidikan saat ini, khususnya dari Oci pribadi, sebetulnya mempunyai dua pandangan. Bukan dua pandangan sih, memang ada. Oci melihatnya itu dalam dunia pendidikan ada yang memang sudah maksimal dalam baik itu sistem pembelajaran dan lain sebagainya. Ada juga yang masih sangat-sangat tertinggal. Sangat-sangat tertinggal. Ya. Itu pandangan dalam jangkauan sekitar atau jangkauan umum? Umum sih. Umum. Jadi sebetulnya yang saya lihat itu pendidikan sekarang itu belum merata. Berarti itu dalam pemanfaatan sistem teknologi ya, maupun dari segi pemetaan pengajar. Oke. Berarti belum merata. Iya, karena masih banyak. Seluruh wilayah Indonesia berarti ya ini mencakupnya. Bisa jadi. Dari beberapa wilayah. Boleh tambah lagi? Boleh. Lanjut. Karena untuk saat ini memang ada beberapa sekolah yang sudah bisa berdampingan gitu dengan kemajuan teknologi. Itu apa pokoknya? Ada juga memang sekolah yang sangat-sangat tertinggal gitu. Jangankan 4.0 mungkin ya, 3.0 saja masih belum apa namanya? Optimal. Iya, masih belum optimal khususnya di dunia pendidikan. Oke, itu pandangan. Jadi ya semoga kedepannya nanti pemerintahan bisa memberikan pemetaan yang merata gitu, khususnya untuk tenaga pendidik sendiri, karena kebanyakan kan tenaga pendidik ini dipetakannya itu di daerah-daerah yang memang sudah maju. Gitu. Tapi untuk di daerah-daerah tertinggal dan juga daerah-daerah terpencil itu masih sangat minim sekali, hingga itu membuat bahkan belum ada. Iya, itu membuat sistem pendidikan yang tidak optimal gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Ada sedikit lagi ya? Silahkan. Curhatkan saja. Mungkin untuk saat ini pemerintah kan sudah punya program yang melinearkan gitu. Ya. Jadi untuk guru-guru sekolah dasar itu wajib mengikuti perkuliahan minimal S1 PGSD. Nah, jadi gitu. Jadi
sekarang itu tidak ada lagi lulusan SMA jadi guru SD gitu, guru SMP SMA gitu, tidak ada lagi. Jadi sekarang itu benar-benar memang harus disesuaikan. Ketika sekarang masih ada guru sekolah dasar yang belum kompeten mengikuti perkuliahan, nah itu dia harus, kalau misalkan dia masih tetap mau jadi guru SD gitu, maka dia harus melanjutkan kuliah pendidikannya, melanjutkan pendidikannya. Iya, melanjutkan pendidikan. Tapi sambil mengajar juga bisa. Apakah memang harus ditinggalkan dulu mengajarnya? Gimana, San? Harusnya gitu. Bisa sambil mengajar. Kalau untuk saat ini mungkin bisa ya, masih bisa. Jadi belum apa ya? Dan yang penting S1 kan? Iya. Yang penting S1. Yang penting itu kuliahnya jurusan PGSD. Yang untuk tingkat sekolah dasar. Iya. Guru sekolah dasar. Kalau misalkan dia udah S1 nih, tapi jurusannya itu pendidikan kewarganegaraan misalkan, itu nggak bisa, tetap harus kembali lagi pendidikan guru sekolah dasar, mengikuti perkuliahan khusus di program studi PGSD. Oke. Berkaitan dengan itu, coba saran dong untuk masuk ke prodi PGSD itu apa? Saran buat masuk ke PGSD para bervegetarian atau para penonton yang ingin masuk ke prodi PGSD. Saran untuk calon-calon mahasiswa mungkin ya yang nantinya mau bergabung bersama kami di program studi pendidikan guru sekolah dasar khususnya di Universitas Nusa Putra. Yang pertama mungkin harus siap mental. Ya. Yang kedua pesan, kasih tahu Ci. Yang kedua tentunya kita harus memiliki sifat yang penyabar dan juga penyayang. Gak usah temperamental. Jangan yang temperamental. Gak boleh. Yang emosian. Gak boleh banget. Biasanya kan yang umur muda tuh gampang banget emosian gitu. Iya sih kayak gitu. Cuman dengan berjalannya waktu kita belajar di program studi PGSD mungkin nanti juga mental kita terlatih gitu, terus sifat sabar dan juga penyayang kita nanti dibentuk di situ gitu untuk menjadi seorang pendidik yang terdidik, yang tentunya profesional di bidangnya. Oke, nih para bervegetarian yang mau masuk harus penyayang, dasarnya dulu penyayang dulu gitu ya, penyayang atau mentalnya harus dipersiapkan, betul kan, mental gitu. Terus selebihnya nanti juga seiring berjalannya waktu berjalan ya di dalam pendidikan guru sekolah dasar ini. Oke, tentunya harus suka anak kecil juga. Suka anak kecil. Saya suka anak kecil tapi nggak masuk PGSD. Oke, karena keterbatasan waktu masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dilontarkan, tapi karena durasi waktunya hanya cukup sampai di sini saja. Oke, terima kasih untuk Teh Oci selaku Ketua Himpunan dari Prodi PGSD angkatan 20 yang memang seorang aktivis dan memang luar biasa sekali. Oke, pergutarian banyak yang harus dipahami apa yang sudah disampaikan. Sekarang kita ke closing ya, kita closing itu ada jargon. Berkutor Pons Nuansa itu punya jargon berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke, siap? Oke. Berkutor Pons Nuansa berkomunikasi untuk terkoneksi.